Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gersensiana Nahak, semester 2, program studi akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Hukum sebagai Tatanan Kebijakan, Teori Sokrates. Filsafat Sokrates adalah kebijakan. Kebijakan tidak lain adalah pengetahuan. Menurut prinsip ini, untuk mengetahui kebijakan adalah dengan melakukan kebaikan. Kejahatan, kekeliruan, atau semacamnya muncul karena kurangnya pengetahuan, ketidakacuhan, dan ketiadaan lainnya. Sebenarnya menyangkut integritas manusia. Ia menuntut satunya pengetahuan dan tindakan, bukan seperti kaum sofis yang justru suka mempermainkan pengetahuannya demi materi. Sokrates memilih jalan kebijakan sebagai tatanan tertib hidup manusia, maka teorinya tentang hukum pun bertumpu pada jalan kebijakan itu sendiri. Mengapa jalan kebijakan dijadikan tatanan tertib hidup manusia? Ada 3 alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, Sokrates memberi tempat yang utama pada kehadiran manusia sebagai oknum moral. Itulah sebabnya keutamaan jiwa dari tiap individu manusia menjadi pusat perhatian Sokrates. Keutamaan jiwa terletak pada usaha meraih kebijakan. Kedua, Sokrates ingin melepaskan diri sekaligus menghentikan pengaruh 2 generasi filsuf sebelumnya, filsuf Ionia dan Sofis, yang cenderung kurang memperdulikan keluhuran jiwa. Ketiga, Sokrates hendak melembagakan pedoman moral objektif dalam hidup bersama atau dalam polis seturut keluhuran logos. Integritas substansi teori dalam norma dan praktek hukum masa kini. Tinjauan hukum positif. Pertama, Sokrates memberi tempat yang utama pada kehadiran manusia sebagai oknum moral. Itulah sebabnya keutamaan jiwa dari setiap individu manusia menjadi pusat perhatian Sokrates. Keutamaan jiwa terletak pada usaha meraih kebijakan. Kedua, Sokrates ingin melepaskan diri sekaligus menghentikan pengaruh 2 generasi filsuf sebelumnya, filsuf Ionia dan Sofis, yang cenderung kurang memperdulikan keluhuran jiwa. Ketiga, Sokrates hendak melembagakan pedoman moral objektif dalam hidup bersama atau dalam polis menurut keluhuran logos. Contoh-contoh kasus yang relevan dari aspek hukum positif dan sosiologi serta upaya penyelesaiannya. Ketaatannya pada aturan atau konvensi bukan dengan rela dan sadar bahwa kesepakatan dimaksud benar dan baik adanya, tetapi karena takut kena sanksi. Inilah moralitas jenjang pertama. Contohnya, si Upik tahu mencuri kue itu tidak boleh, namun itu bukan karena ia sadar bahwa mencuri itu jahat. Ia tidak melakukannya bukan karena alasan itu, tetapi karena misalnya takut dimarahi atau dipukuli oleh ibu. Kohlberg menamakan jenjang yang paling awal dari kesadaran etis seseorang sebagai kesadaran yang berorientasi pada hukuman. Mengapa Upik tidak mencuri kue? Oleh karena takut dihukum oleh ibu. Itu sebabnya ia patuh. Jadi persoalannya bukanlah apakah mencuri itu baik atau jahat. Persoalannya ialah apa hukumannya. Pada anak-anak, pertimbangan itu tentu saja dilakukan secara mekanis. Pandangan penulis tentang substansi teori. Pertama, untuk mengetahui dan memperdalam pemahaman Sokrates,
Yang kedua, untuk memahami perilaku yang terkandung dalam tindakan Sokrates. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek hukum positif dan sosiologis. Kesimpulan, proses kebijakan pembuatan hukum memerlukan juga landasan pemikiran yang kuat serta pengkajian yang lebih mendalam, terutama dari nilai filosofis yang berlaku dalam masyarakat. Kebijakan pembuatan hukum sangat berhubungan erat dengan proses penegakan hukum tersebut. Seperti lembaga yang berwenang dalam proses pembuatan kebijakan hukum, agar lebih ditingkatkan kualitas kebijakan pembuatan hukum dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil materi yang saya presentasikan lewat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.